Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama, pertemuan kali ini kita akan membahas teori semantik, yaitu tentang kelogisan dalam berbahasa. Yang terhormat Bapak Arif selaku dosen mata kuliah semantik dan serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya akan menjelaskan kaitannya kelogisan dalam berbahasa dalam bukunya J.T. Parera kaitannya teori semantik. Perkenalkan, nama saya Habib Maulana Albi, NIM S842008007 kelas 2A. Selanjutnya, di dalam kelogisan dalam berbahasa ini, kita akan mempelajari ada beberapa aspek, yaitu terdiri atas 6 aspek materi. Di dalam kelogisan dalam berbahasa ini, bahasa keilmuan menuntut ketunggalan makna dan interpretasi dan hubungan yang logis. Bahasa keilmuan menuntut keterukunan dan kenyataan sesuai dengan hasil pengamatan. Ini di dalam bab dalam bukunya semantik ini bicarakan terkait dengan ciri-ciri bahasa keilmuan sesuai dengan ciri-ciri yang dituntut oleh ilmu. Di dalam 6 aspek ini terdiri yang pertama yaitu logika dalam berbahasa. Aspek yang kedua yaitu kalimat analitis dan kalimat sintesis. Aspek ketiga yaitu kontradiksi. Aspek keempat yaitu pertentangan makna. Di dalam pertentangan makna ini meliputi pertentangan makna secara taksonomis, pertentangan makna secara kekutupan, pertentangan berbalikan atau bernasabah, dan juga pertentangan hierarkis, dan yang terakhir yaitu pertentangan kebalikan. Aspek yang kelima ini yaitu tautologi, yang keenam yaitu terakhir yaitu aspek keenam yaitu predikasi. Selanjutnya yaitu kita akan menginjak yang pertama, aspek pertama yaitu logika dalam berbahasa. Di dalam ini bahasa tidak mengandung unsur logika dalam dirinya, akan tetapi bahasa dapat dipakai sebagai sarana berpikir secara logis. Penggunaan kata logis ini dan logika dalam tutur setiap hari dapat digantikan oleh kata perilaku yang masuk akal atau dapat masuk akal atau sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan setempat atau umum. Dalam berbahasa kita harus memperhatikan logika. Inilah yang disebut logika dalam berbahasa, yaitu yang pertama, logika berbahasa harus memenuhi runtun berpikir yang sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah logika. Yang kedua, logika berbahasa harus memenuhi kebutuhan hubungan antara konsep-konsep yang ditautkan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, logika berbahasa tidak boleh menimbulkan kontradiksi. Saya ambil contoh kalimat yang pertama itu, menurut saya tidak logis sama sekali bahwa orang mau bunuh diri. Yang kedua, Mona bertindak tidak logis. Mula-mula ia katakan ia tidak mau datang, tetapi sekarang ia mengubah pikirannya lagi. Yang ketiga, kebenaran proposisi yang mengatakan bahwa Sokrates akan mati diturunkan secara logis dari fakta bahwa Sokrates adalah manusia dan semua manusia ini akan mati. Ini kan logis. Yang keempat yaitu Markus tidak akan datang secara logis merupakan penyangkalan terhadap kalimat Markus akan datang. Yang kelima, saya kira logis jika Sunaryo diam saja. Bukankah ia orang Jawa? Ada penjelasan dari kalimat tadi, yaitu hanya kalimat ketiga dan keempat menggunakan kata logis dalam pengertian yang khusus. Kalimat yang ketiga memenuhi satu runtutan berpikir yang teratur dan sistematis sesuai syarat-syarat logika. Kalimat yang keempat memberikan kontradiksi jika dalam sebuah kalimat terdapat hubungan antara konsep-konsep yang identitasnya
bertentangan, maka dikatakan bahwa kalimat itu tidak logis. Nah, saya ambil contoh lagi. Nah, ini semisal kucing adalah binatang. Yang kedua ya, kalimat kedua yaitu bujang adalah status orang yang tidak kawin. Nah, kalimat satu dan kedua tadi adalah kalimat analitis, sedangkan kata-kata tadi itu termasuk logis. Nah, berikut seperti itu. Lanjut ke aspek yang kedua. Nah, ini yaitu kalimat analitis dan kalimat sintesis. Nah, di dalam pengertiannya, kalimat pernyataan yang bersifat analitis ialah kalimat yang di dalamnya terkandung kebenaran yang umum dan berlaku di mana-mana. Ini berarti kalimat itu mengandung kebenaran unsur-unsur pembentuknya. Sedangkan kalimat pernyataan yang bersifat sintesis ialah kalimat yang kebenarannya didasarkan pada hasil observasi dan pengamatan. Nah, di dalam hubungan antara konsep kedua tadi, maupun analitis maupun sintesis ini, itu saling menutupi. Nah, semisal saya ambil contoh kalimat, yaitu perhatikan kalimat di bawah ini. Yang pertama, semua orang yang kikir adalah orang yang pelit. Kalimat yang kedua, semua orang yang kikir adalah orang kaya. Kalimat ketiga, semua orang kikir patut dikasihani. Nah, ketiga kalimat tersebut untuk dapat menjawab dan menentukan mana di antara tiga kalimat di atas yang bersifat analitis dan sintesis, maka harus menentukan dahulu definisi kata kikir. Nah, tiga kalimat ini ada sama kata kikir. Nah, apakah pengertian kikir ini bisa meliputi pelit, kaya, dan patut dikasihani? Nah, semua orang akan menerima bahwa kalimat yang pertama adalah kalimat yang analitis, dan kalimat yang kedua dan ketiga ini adalah kalimat yang sintesis. Nah, seperti itu. Nah, karena dalam hubungan dengan bahasa atau ragam bahasa ilmiah, seorang ilmuwan harus menentukan dan memberikan definisi tentang objeknya demikian rupa agar kalimat yang dihasilkan itu merupakan kalimat yang analitis atau sintesis. Seperti itu. Lanjut ke aspek yang ketiga terkait dengan kontradiksi. Nah, di dalam kontradiksi ini, jika kita katakan kalimat analisis yang sebelumnya tadi adalah kalimat yang kebenarannya dinyatakan oleh hubungan antara janse kata-kata yang terdapat dalam kalimat dan berlaku di berbagai situasi dan dunia, maka kontradiksi ini adalah kalimat yang kesalahannya terjadi dan wajib terjadi karena sense kata-kata yang mendukung kalimat itu yang bertentangan. Nah, saya ambil contoh kalimat yang pertama yaitu binatang adalah sayuran. Nah, di dalam kalimat tersebut sebuah kontradiksi karena sense binatang dan sayuran bertentangan. Nah, analisis dalam kalimat tersebut kemudian dengan elemen insan, dewasa, dan jantan. Nah, saya ambil contoh lagi perbandingan yaitu komponen pria plus ini diartikan bisa insan, bisa dewasa, bisa jantan. Sedangkan wanita ini bisa insan, bisa dewasa, dan tidak jantan. Sedangkan gadis ini bisa insan, tidak dewasa, dan tidak jantan. Sedangkan anak ini bisa insan, tidak dewasa, dan tidak juga jantan. Dengan komponen itu kita dapat membedakan antara pria, wanita, gadis, dan anak. Nah, di dalam logika berbahasa ini kita mengatakan kata-kata itu berkontradiksi. Nah, dalam bidang bahasa dikenal dengan istilah umum yaitu antonim atau lawan makna. Seperti itu. Lanjut ke berikutnya yaitu aspek keempat terkait dengan pertentangan makna. Nah,
Di dalam pertentangan makna sendiri ini, pertentangan makna antara dua kata dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe berdasarkan karakter dan komponen makna yang dikandung oleh kata-kata tersebut. Nah, yang pertama kita mengenai pertentangan makna secara taksonomis. Nah, dikatakan secara taksonomis ini bersifat mutlak dalam kategori umum tertentu. Misalnya kita bertentangan mengenai konsep hidup dan mati. Nah, hidup dan mati ini secara umum terdapat batas yang jelas dan tegas. Nah, kata hidup dan mati ini bisa didiagramkan terkait dengan taksonomi kembar. Nah, seperti itu. Lanjut ke pertentangan makna kekutuban. Nah, ini tidak selalu terdapat pertentangan yang mutlak, sama halnya tadi taksonomis, namun berbeda dalam istilah antonim dibedakan, yaitu antara kaya dan miskin. Nah, ini diruntutkan dalam satu skala 2 kutub. Selanjutnya yaitu pertentangan berbalikan atau bernasabah. Nah, pertentangan dengan bernasabah ini dengan jenis pertentangan lain. Sedangkan bernasabah ini mempunyai variasi dalam ciri kelogisan. Nah, seperti itu. Selanjutnya pertentangan hierarkis. Nah, hierarkis ini misalnya dalam ukuran, nama hari, nama bulan, dan angka. Bisa juga ukuran sentimeter, meter, kilometer, bertentangan secara hierarkis. Secara alat uji ialah berkontradiksi. Lanjut ke yang terakhir, yaitu pertentangan kebalikan. Nah, di pertentangan kebalikan ini, satu variasi yang utama dalam pertentangan kembar kita lihat pasangan makna kata-kata. Yang pertama, semua dan beberapa, mungkin dan pasti, masih dan sudah. Nah, menguji kelogisan ini dipergunakan kaidah sinonim dalam kalimat. Seperti itu terkait dengan pertentangan makna. Selanjutnya yaitu terkait dengan tautologi. Di tautologi ini merupakan satu perumusan kembali kata atau konsep dengan pengulangan makna yang sudah dikandung oleh kata-kata yang hendak dijelaskan atau diuraikan itu. Pemberian sinonim dalam penulisan ilmiah hanya bersifat tautologi. Saya ambil contoh kata. Yang pertama, Pancasila adalah 5 sila. Yang kedua, anak yatim itu tidak mempunyai orang tua lagi. Makna tampak bahwa kalimat itu tidak membawa kejelasan baru bagi kata Pancasila atau yatim. Nah, penjelasan yang selanjutnya itu banyak penulis tidak sadar mempergunakan kalimat-kalimat yang bersifat tautologis. Kalimat-kalimat itu mengandung unsur kelebihan, makna, dan pemborosan. Dalam kalimat tulisan ilmiah, sebuah penjelasan tambahan atau uraian harus bersifat empiris. Misalnya, masalah itu sangat berat karena sudah 3 tahun dan dengan kerja keras ahli-ahli psikologi belum dapat diatasi. Nah, dalam tautologi itu muncul lewat pemberian definisi yang bersifat nominal. Dalam penulisan ilmiah kita harus membedakan definisi operasional atau definisi kerja. Oke, selanjutnya terkait dengan yaitu predikasi. Nah, di dalam predikasi ini, dalam tulisan dan tutur kata muncul argumen-argumen. Nah, sering seorang penulis atau pembicara hanya mengungkapkan argumen-argumen tanpa penghubung. Penghubung antara satu argumen dan argumen yang lain dikatakan predikat. Contoh kalimat ada 2 contoh kalimat, yaitu yang pertama, di dalam darahnya dan benih penyakit. Nah, jika ia ingin mengalimatkan 2 argumen itu, maka ia memerlukan satu penghubung antara 2 argumen itu. Misalnya yang kalimat pertama itu di dalam darahnya ada benih penyakit, atau kalimat yang kedua, darahnya mengandung penyakit. Nah, kata ada dan mengandung disebut predikat yang berfungsi menghubungkan 2 argumen tersebut. Untuk mengetahui predikasi, yakni argumen dan predikat, argumen, predikat dan argumen, dan seterusnya, perlu diketahui kaidah ketabahasaan bahasa Indonesia.
Dalam penulisan ilmiah, kita lebih banyak mempergunakan kalimat berita daripada kalimat perintah atau tanya. Dalam kalimat berita atau kalimat informasi, predikasi memegang peran penting. Ini berarti dalam kalimat berita harus ada argumen dan predikat. Nah, seperti itu terkait dengan 6 aspek dalam kelogisan dalam berbahasa. Demikian diskusi yang saya sampaikan terkait dengan pemaparan hasil diskusi saya. Sekiranya yang bisa saya sampaikan, bila ada perkataan atau ungkapan, saya minta maaf. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan juga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau saran kritik bisa di kolom komentar tersebut. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.